Nah, jadi kita coba lihat ya dari texting Bapak Ibu ya, kegalauan yang paling besar ya terhadap teks bab satu bab 2 dari Pak Bambang Ruseno yang Bapak Ibu baca ya adalah ketegangan antara teologi dan sejarah. Begitu ya dan apa diskusi yang keras yang terjadi di beberapa grup itu ya. Itu persoalannya di seputar itu ya, apakah sejarah sama teologi itu sebegitu terlibat ya, dan terutama mungkin kelompok reform itu ya agak ini ya, agak terganggu ya, kalau kesannya teologi itu eh, mendapatkan cahaya yang kurang dibanding telaah sejarahnya, begitu ya, sehingga berusaha mendorong ke arah teologi itu either lebih tinggi ya, atau kalimat-kalimat yang Bapak Ibu pakai di texting adalah idealisme agama, gitu ya. Kalau kita pakai kata idealisme berarti kita beranggapan bahwa telaah atau diskursus yang lebih murni, lebih ideal, mungkin juga lebih tinggi harganya adalah yang bernilai teologis. Sedangkan nilai sejarah itu nomor dua dan harusnya di bawah dan tidak boleh tiba-tiba mendominasi pembicaraan. Begitu ya. Jadi ketegangan itu tuh muncul, tuh ya. Nah, itu mungkin salah satu ciri khasnya reform ya yang entah Bapak Ibu sadari atau enggak ya mencuat ya di dalam apa respons Bapak Ibu terhadap bacaan itu ya, dan itu bukan Islam. Ya, karena dari yang kita bahas minggu lalu ya, Islam itu pemahaman tradisionalnya muncul dari sirah nabawiyah, itu basically sejarah, ya lalu Quran, lalu hadits. Jadi ada tiga pilar itu ya yang bersama-sama membentuk pemahaman tradisional Islam, gitu ya. Sehingga kalau kalau ada tiga serangkai semacam itu ya, maka nggak bisa itu orang Islam dibilang bahwa teologi lebih lebih tinggi ya daripada sejarah. Ini sejarah doang. Enggak loh, ini pemahamannya jadi satu gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang reform ya berusaha memahami itu bisa lihat kelompok denominasi lain ya yang mungkin formulasi apa pemahaman tradisional konservatifnya tidak tepat sama ya. Misalnya ya yang juga berseberangan secara sejarah adalah kelompok metodis. Kelompok metodis itu ada empat pilar ya, selain scripture ya, ada eh, sejarah juga ya, ada experience begitu ya, lalu juga rasio gitu ya. Jadi kelompok metodis juga tampaknya nggak akan ya berusaha menyerang sejarah atau tradisi gitu, karena sebenarnya sejujurnya ya semua kelompok itu punya tradisi. Ya, even kelompok reform yang eh, mungkin sering menyangka kita tuh nir tradisi ya, tidak punya tradisi, kita mewarisi tradisi Calvin dan Luther. Kita bukan nggak ada tradisi sama sekali ya. Dan tidak ada teologi yang hidup dalam vakum gitu ya. Jadi yang mengecil-ngecilkan sejarah ya kadang-kadang menunjukkan ya pola berpikirnya dia muncul dari kubu yang mana gitu ya, karena kelompok-kelompok yang lain mungkin nggak akan ya bersitegang dan membenturkan soal historiografi dan teologi gitu ya. Jadi baca texting Bapak Ibu saya langsung interesting nih. Oh, begini ya rupanya cara kita mencerna bacaan itu begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu berinteraksi dengan teman-teman yang Katolik juga ya, yang Katolik kan eh, sangat kental ya tradisinya juga begitu ya. Dan seringkali yang Protestan itu mengklaim bahwa buat yang Katolik tradisi itu lebih tinggi daripada Alkitab. Padahal yang Katolik nggak akan bilang begitu, ya. Cuman mungkin yang Katolik akan merasa aneh bahwa teman-teman Protestan ini bilangnya Alkitab lebih tinggi, tapi mungkin agak ini ya blind spot terhadap pengaruh tradisinya sendiri. Begitu ya. Karena seperti ikan yang hidup dalam air, dia udah nggak lihat airnya gitu. Padahal ya dia hidup dalam air itu nggak mungkin tanpa air ya. Karena kalau dicabut dari air gitu terus hidup dalam vakum ya mati dia gitu ya. Cuman kita udah blind spot aja, nggak bisa lihat lagi ya. Buat kita apa-apa warisan tradisi kita itu adalah pembacaan Alkitab apa adanya gitu ya. Buat kita itu
literally Alkitab bilang begitu kok gitu ya. Dan tendensi kita untuk membaca Alkitab literal itu juga dari Luther sebenarnya. Luther ada andilnya ya terhadap dorongan itu. Kenapa? Karena Luther ingin orang biasa juga bisa baca Alkitab sehingga dia menghindari tafsir yang rumit yang muncul dari tradisi karena kalau enggak nanti otoritas pemahaman terhadap ayat itu harus muncul dari gereja gitu ya, harus muncul dari Romo itu kalau dia bilang baru kan kita umat kita nggak usah tafsir gitu ya. Nah, Luther nggak mau gitu. Luther maunya seluruh umat tuh baca Alkitab. Tapi kan buat Bapak Ibu yang belajar hermeneutik, hermeneutik itu sulit ya. Memang harus tahu background sejarah, memang harus paham bahasa ya. Terus bahkan kalaupun udah latihan, cara baca itu tetap ada bedanya begitu ya. Karena setiap orang mungkin berteologi itu punya cita rasanya juga begitu ya. Nah, tiba-tiba gimana kalau kita mau semua orang bisa bisa baca Alkitab gitu aja? Terus nanti kacau atau enggak tafsir itu? Ya udah baca literal. Gitu ya. Jadi dan apalagi Luther mengupayakan ya dengan sangat keras supaya Alkitab yang dalam bahasa Yunani atau bahasa Latin itu bisa diterjemahkan ke bahasa Jerman dan menjadi standar ya bahasa Jermannya resmi itu bahasanya Luther itu ya sehingga bisa dibaca banyak orang gitu. Tapi tafsir yang paling gampang apa? Jadi literal. Jadi secara umum orang-orang reform itu punya tendensi-tendensinya sendiri, tapi kita menganggap tendensi-tendensi kita itu yang paling benar dan paling alkitabiah karena tradisi kita mendorong kita memang untuk berpandangan yang seperti itu, ya. Padahal kalau Bapak Ibu baca paper-paper psikologi gitu ya, misalnya kelompok fundamentalis itu ciri khasnya apa? Membaca Alkitab literal. Jadi kalau kalau kita dorongannya cuman itu saja ya dan tidak bisa punya apresiasi terhadap gaya baca yang lain ya, ya jangan-jangan kita memang fundamentalistis gitu ya. Eh, dan mungkin itu juga ada beban sejarahnya ya yang mungkin harus kita dekonstruksi terus kita pelajari lagi karena tradisi reform itu adalah sampai reformanda sih kita mereformasi lagi gitu ya bukan stuck di abad ke-16 gitu ya. Nah, ini upaya-upaya yang sulit ya yang butuh disiplin, butuh kerendahan hati juga untuk melihat blind spot kita. Kadang-kadang lebih sulit diupayakan karena memang lebih mudah untuk menyalah-nyalahkan yang lain dan mengecilkan yang lain daripada mengapresiasi terus berusaha belajar juga dari sana gitu ya. Nah, itu komentar pertama saya sih. Jadi buat yang paham Islam dan terutama juga buat Pak Bambang Ruseno ya yang berusaha menjelaskan Islam lebih dekat ya kepada pemahaman tradisionalnya, memang sejarah sama teologi itu tidak dikotomis gitu ya. Dan mungkin kalau kita mau generous ya, mungkin umat Islam itu lebih integratif daripada orang Protestan Reform yang berteriak-teriak jargon integrasi. Ya, karena mungkin buat kita itu slogan yang kayaknya udah hebat ya kalau bisa integrasi dan integrasi itu sulit banget karena beban sejarah kita terlampau berat sehingga mata kita memang nggak bisa lihat integrasi dan baca teks yang integratif ya kita malah menuduh macam-macam bahwa ini reduksional dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita tuh memang either integrasi itu slogan yang tidak berguna ya atau ya memang kita memang sering mengatakan hal-hal yang tidak kita pahami sesungguhnya gitu. Ya. Nah, silakan dari Bapak Ibu itu poin pertama yang ingin saya angkat untuk kita diskusikan. Kalau ada komentar atau pertanyaan silakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya menggambarkan ya pola interaksi kita di texting itu memang memang itu ya pemikiran kita yang berterbangan di sana. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ya, silakan Tapi Pak. mungkin ya mungkin agak agak ini ya. Tadi saya tertarik sama statement Bapak yang bilang katanya apa namanya sejarah dan teologi itu tidak dikotomis itu ya, Pak ya. Dan menurut dari pandangan Pak Ihan kan kayaknya malah lebih integratif yang Muslim gitu ya akan dua hal tersebut gitu. Saya tuh punya pengalaman eh, berdialog sama teman saya yang agama Muslim gitu. Kalau dari perspektif dia justru malah dia melihat bahwa kekristenan itu terlihat lebih apa ya, lebih sejati lah dengan ortodoksi karena banyak STT dan di dalam STT itu mengajarkan sejarah gitu. Sedangkan bandingannya di Islam itu, nah yang ini yang saya kurang tahu sih sebenarnya dan saya mau tanyakan, apakah ada bentuk STT gitu atau ya apapun namanya atau bentuk institusinya itu untuk menjaga
kebenaran. Kebenaran tuh dalam arti bukan cuma doktrin, tapi bagaimana sejarah Islam berkembang sehingga akhirnya menghasilkan ajaran yang mungkin lebih selaras di seluruh, bukan di seluruh ya, maksudnya menyeragamkan lah. Maksudnya at least the core beliefs of Muslims gitu. Saya agak nggak tahu karena sejauh yang saya tahu dari obrolan tentunya bukan dengan orang yang valid gitu ya, dengan orang-orang yang beragama Muslim, mereka bilang selalu nggak ada. Jadi itu kayak cuman turunan dari orang tua secara oral gitu ya. Iya, mungkin bisa dicerahkan Pak dari eh, sisi yang Islam gimana. Thank you Pak. Ya, jadi temannya Pak Leonardo tampaknya sangat generous juga ya karena mengklaim bahwa yang Kristen itu lebih sejati, terus dibilang karena di STT ada pendidikan yang mengajarkan sejarah ya. Eh, Sesungguhnya harus kita akui ya STT di Indonesia itu church history-nya sangat kurang sih. Karena kita seringnya memahami apa bahwa core dari pikiran teologis itu adalah sistematik. Ya, itu juga bawaan tradisi reform gitu ya. Mungkin sistematik sama biblika yang banyak kan SKS ya. Itu sebenarnya dilihat kurikulum aja kita udah udah bisa lihat sebenarnya pilar utamanya yang dibayangkan oleh desainer kurikulum itu apa gitu ya. Kalau kita ke seminari atau universitas metodis misalnya di Amerika yang belajar teologi juga ya, pilarnya itu tiga. Historical itu SKS-nya banyak juga ya, dan dipaksa baca dari early church fathers ya, dari abad kedua, abad keempat gitu ya, sampai abad modern ya. Terus habis itu biblika, terus habis itu sistematik. Ya jadi paling tidak di dalam tradisi yang lain ada pemahaman yang lebih kental ya historicalnya. Sehingga kalau kalau apa saya nilai temannya Pak Leonardo memang lebih generous ya karena berprasangka positif ya bahwa kita tuh dididik secara historical itu baik gitu ya. Pada kenyataannya mungkin kurang baik ya atau at least masih bisa ditingkatkan gitu ya. Nah, buat Islam tradisi Islam di Indonesia itu pendidikannya misalnya kalau di kalangan NU itu pesantren ya karena di santri-santri itu belajar keagamaan di situ belajar baca Quran belajar tafsir dan santri-santri NU itu ada yang sangat sophisticated gitu ya dan scholar-scholarsnya juga sangat maju pandangannya kalau buat kalangan Muhammadiyah universitas Muhammadiyah kalau Bapak Ibu cek di Sinta ya atau di PD Dikti rankingnya tinggi-tinggi ya kadang-kadang lebih tinggi dari kebanyakan seminari karena seminari kecil Muhammadiyah itu universitas besar ya. Terus dia karena universitas bukan seminari ya, bukan cuman serving komunitas dari warna tertentu aja, tapi buat semua gitu ya. Kadang-kadang diskursus akademisnya lebih tinggi ya. Jadi eh, saya rasa sih kita eh, tetap patut iri ya sama keseriusan umat Islam itu belajar. Kalau temannya Pak Leonardo generous ya terhadap yang Kristen ya, saya rasa kita tetap perlu banyak memperbaiki diri sih. Thank you Pak Leo. Ada komentar lagi? Pertanyaan? Thank you Pak jawabannya. Boleh ikut urun rembuk ya, Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Eh, Kalau ini lagi-lagi pendapat pribadi sih, Pak ya. Cuma saya berpikir pendapat pribadi, tapi juga bukan hanya saya, beberapa orang cukup banyak yang berpikir seperti ini. Kalau dalam kekristenan itu, kasarnya mungkin gampangnya gini loh, Pak. Orang-orang yang kemudian pada akhirnya bisa untuk menjadi pembicara di publik, menyampaikan buah pikiran dan sebagainya, rata-rata biasanya punya kemampuan intelektual yang lebih daripada sekedar berani mungkin bahasanya tuh sorry dengan kata-kata ini berani ngebacot gitu Pak, berani ngomong aja kenceng gitu dibandingkan dengan teman-teman kita dari Muslim. Artinya latar belakang pendidikan apalagi yang pada sekolah STT dan sebagainya gitu-gitu tuh lebih banyak yang kemudian pada akhirnya eh, berbicara di publik dan membangun opini publik gitu dibanding teman-teman yang dari Muslim yang mungkin kan kayak NU itu kan memang banyak tradisinya nyantri gitu Pak ya kemudian mereka tradisi oralnya kayaknya gede banget gitu jadi mereka sangat menuruti mendengarkan dan apa sih pokoknya itu berada dalam jalur di mana kiainya bilang apa, di atasnya bilang apa, seniornya bilang apa, lalu mereka meneruskan. Puji Tuhannya mereka relatif moderat sehingga tidak tidak punya
tendensi mencabik-cabik persaudaraan gitu Pak ya. Meskipun kalau nah di Muhammadiyah secara sekolah mungkin lebih benar dan sebagainya. Tapi entah kenapa kan mereka kayak lebih keras itu Pak ya. Lebih jadi agak lebih fundamentalis gitu ya. Sehingga lebih memancing friksi sebetulnya dengan umat beragama yang lain gitu. Nah kalau saya berpikirnya lebih ke situ sih Pak. Bahwasanya akhir-akhir ini di kita juga banyak apologet-apologet YouTuber gitu yang seneng banget mancing-mancing ribut gitu ya. Saya juga kalau dengerin ini aduh nih kenapa begini ya udah bagus kita agak teduh nih ngomongnya nggak enak banget nah itu saya sendiri juga kurang suka sebetulnya dengan ya, apologet YouTuber Kristen kita gitu cuman itu kayak sebagian kecil tapi sebagian terbesar justru para pemikir-pemikir pembicara-pembicara di eh, stage di apa namanya di mimbar secara orang-orang Kristen ini kayak lebih lebih bisa lempeng gitu loh Pak lebih bisa lurus gitu nah makanya ketika membaca tulisan-tulisan dari kayak Bapak Bambang Nursena ini dan Bambang Nursena yang satu lagi yang YouTuber itu juga menurut pendapat saya juga bagus gitu Pak berimbang dan enggak yang kayak punya kecenderungan memancing rusuh gitu Pak menurut pendapat saya gitu sih. Ya, makasih Pak Agustinus. Itu pembacaannya Pak Agustinus ya terhadap landscape apa pembicaraan kita di media ya. Terima kasih juga Pak Agustinus sudah point out bahwa memang yang Kristen juga tetap punya YouTuber-YouTuber yang ngeselin gitu ya. Itu apa memang patut diakui ya. Dan mungkin kalau kesannya yang Kristen lebih akademis dan lebih banyak mungkin karena minoritas gitu ya. Sebenarnya yang Muslim yang akademis yang banyak yang scholarshipnya tinggi juga banyak. Dan mungkin secara jumlah absolut lebih banyak karena memang kan memang apa populasi mayoritas ya. Jadi apa dan mudah-mudahan kalau kita belajar yang makin dalam interaksi kita dengan mereka bisa makin kaya sih karena kita mungkin jadi lebih paham ya apa yang mereka pikirkan juga gitu. Thank you Pak Agus. Nah, kita kita coba lanjut ya ke poin berikutnya ya. Eh, ini ada satu texting sebenarnya dari minggu lalu ya, yang menarik ya, bentuknya pertanyaan dari Bu Yulia. Eh, tapi kita nggak sempat bahas ya karena minggu lalu apa ada agenda-agenda diskusi silabus dan lain sebagainya ya. Ini coba saya cari lagi ya bentuk pertanyaannya dari Bu Yulia itu. Menyangkut dengan ini eh, perkembangan historical juga ya. Sebentar, saya cari ya. Sebentar, sebentar. Mana ya? Harusnya sih komentar kecil bentuknya pertanyaannya list-list pertanyaan dari Bu Yulia dari minggu lalu itu salah satunya terkait dengan kenapa status ini dia ya. Saya ingin membahasakannya pakai bahasa aslinya waktu diposting ya. Nanti kalau saya paraphrase ada yang missing. Ini ya, apakah stigma nabi adalah tanpa dosa juga lahir dari lensa kekristenan? Ini apa? Pertanyaannya complicated ya. Jadi maksudnya adalah apakah pemahaman Muhammad tanpa dosa itu terdorong oleh pemahaman kekristenan bahwa Yesus adalah nabi yang tidak berdosa gitu ya. Jadi ini ada semacam pengaruh timbal baliknya apa ada atau enggak gitu ya pertanyaannya. Adanya Nabi Muhammad setelah Yesus yang berdosa seolah mendowngrade nabi yang sebelumnya yakni Yesus. Jadi kalau apa eh, persoalan berdosa atau nggak berdosa ini jadi problem karena ada urutan nabi-nabi dan bagaimana Muslim melihat Nabi Isa apakah juga tidak berdosa ya pertanyaannya seperti itu ya. Nah eh, kalau Bapak Ibu mau pakai ChatGPT ya ini interesting nih saya pengen mendemonstrasikan bagaimana ChatGPT itu bisa jadi teman yang baik untuk diskusi, tapi mungkin mentor yang kurang gitu oke ya. Tapi tergantung cara pakainya sih ya. Jadi kalau saya tanya ya, misalnya ya, bukannya ini, bentar, bentar. Ini ya, kalau komentarnya Bu Julia itu ya, saya lempar ke ChatGPT dan pertanyaan saya bentuknya, oh sorry, bukannya ini lagi. Bentar ya, saya cari.
Nah, ini ya. Ini pertanyaannya ya. Walaupun dalam Quran fakta bahwa Nabi bisa berdosa itu tidak masalah, misalnya Adam dan Yunus ya. Jadi di Quran juga ada cerita Adam dan Yunus dan digambarkannya mereka berdosa ya. Mengapa akhirnya muncul pemahaman Muhammad tidak berdosa? Ya ini inti pertanyaannya Bu Julia. Cuman Bu Julia menanyakannya apakah itu ada semacam influence dari pihak apa pemahaman Kristen begitu ya. Kalau kalau saya nanyanya dari sisi pemahaman Quran gitu ya. Karena di Quran tampaknya Nabi berdosa itu nggak masalah ya. Ada cerita Adam, ada cerita Yunus kok akhirnya bisa muncul pemahaman Muhammad tidak berdosa. Apakah ada kemiripan dengan pergerakan pemahaman Immaculate Conception of Christ? Ini pemahaman doktrin Katolik nih. Ya, tapi supaya nguji AI-nya ya, saya nggak mau jelasin, biarinin aja ya, dia tahu atau enggak gitu ya. Nah, ini jawabannya AI interesting sekali ya. Seperti biasa AI zaman sekarang AI penjilat ya. Jadi langsung bilang pertanyaan tajam banget dan sebagainya bla 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 gitu ya. Nah, jawaban singkatnya ya, jadi AI kadang-kadang memudahkan kita juga ya. Dia bilang dulu eh, pokoknya begini, terus habis itu dia spell out ya argumentasinya. Dia bilang pemahaman Nabi Muhammad tidak berdosa ya, dikasih istilahnya ismah, itu lahir dari perkembangan teologi dan kebutuhan normatif umat. Jadi ini historical nih berkembangnya ya, karena jadi dengan kata lain eh, AI juga paham bahwa Quran itu nggak menuntut pemahaman teologis yang semacam itu, tapi ini perkembangan umat sama sejarah begitu ya, yang ada kebutuhan tertentu. Lalu pertanyaan terhadap Immaculate Conception of Christ ya, ada kemiripan struktural, tapi substansinya beda. Ya, kemiripan strukturalnya apa? Perkembangan sejarah itu, gitu ya. Nah, ini coba kita lihat ya. Siapa tahu menjawab keingintahuannya Bu Yulia ya. Ini enaknya AI kasih ayat-ayat Qur'annya juga. Jadi Bapak Ibu bisa cek ya bahwa oh benar ada ayat Adam melanggar ya. Yunus itu pergi dalam keadaan marah ya. Ini di Alkitab juga ada ya. Jadi bahwa ini nabi-nabi berdosa nggak ada masalah. Bahkan di Quran juga dicatat Muhammad itu ditegur karena bermuka masam ya. Ditegur soal tawaran perang. Ini ada surah-surahnya ya, bisa dicek ya. Diminta beristighfar atas ini ada kasus tertentu ya di surah 48 ya. Jadi artinya Al-Quran tidak punya masalah dengan nabi yang berbuat kesalahan. Nggak ada problem secara teologis ya. Nah, tapi dari mana muncul doktrin Nabi Muhammad itu tidak berdosa ya? Ini karena dari apa ilmu tafsir ya, terus polemik antara mazhab ya, mazhab itu hukum ya. Ada Hanafi, Syafi'i, Hanbali ya. Nanti mungkin Pak Bambang Ruseno di bukunya menyentuh sedikit ya, tapi kita nggak akan mendalami hukum Islam ya karena bisa bisa complicated ya antara mazhab-mazhab itu begitu ya. Nah, tapi perkembangan polemik gesekan antara kelompok ini ya membutuhkan jadi semacam otoritas normatif, ucapan yang bisa dipercaya sepenuhnya, tindakan yang bisa dijadikan hukum karena harus diformulasikan menjadi hukum Islam yang diyakini dan dipraktekkan oleh kelompoknya. Nah, jadi kalau Nabi bisa salah secara moral atau hukum, muncul masalah gitu ya. Kalau beliau salah, mana yang sunnah, mana yang keliru gitu. Padahal hadits itu ditelusuri asal usulnya sampai kepada ucapan Nabi. Tapi kalau Nabi sendiri bisa salah, ini masalah gitu ya. Otoritasnya nanti dari mana? Ya sehingga muncul konsep ismah ya. Nabi dijaga dari dosa besar. Ya ada kesalahan kecil mungkin tapi dosa besar tidak gitu ya. Lalu kesalahan kecil ditafsir ulang ya. Ada nanti Bapak Ibu mungkin baca ada doktrin abrogasi ya. Wahyu yang kemudian menggantikan wahyu yang terdahulu gitu ya. Ini sebab yang lain ya, serangan eksternal gitu ya, sehingga ada kebutuhan meninggikan figur nabi ya. Jadi ini AI sebenarnya udah cukup complicated ya, apa eh, bisa menilai tafsir Quran bahwa itu nggak ada permasalahan teologis secara Quran saja, tapi juga bisa merunut kebutuhan-kebutuhan historical yang memunculkan doktrin itu ya. Nah, di bagian akhir ada kemiripan tentang Immaculate Conception of Christ. Buat Bapak Ibu yang nggak Katolik mungkin asing ya dengan istilah itu ya. Eh, apakah ada kemiripan? Kata AI, ini sama-sama doktrinnya berkembang belakangan. Ya, karena sama-sama berfungsi melindungi otoritas dan kesucian figur utama.
Ya, jadi terus ada tabel perbandingannya. Nah, kan tapi buat Bapak Ibu nggak tahu ya Immaculate Conception of Christ itu apa ya. Terus saya tanya lagi, jadi mengapa muncul doktrin Immaculate Conception of Christ? Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya gereja Katolik ada yang namanya Immaculate Conception gitu ya. Misalnya gereja Immaculate Conception ya di luar negeri juga ada. I- Itu walaupun doktrinnya namanya Immaculate Conception of Christ, tapi yang dibilang tidak berdosa itu Maria. Karena persoalan teologisnya adalah bagaimana Yesus yang tidak berdosa itu lahir dari perempuan yang berdosa. Karena ada doktrin dosa asal ya kan, dari sejak zaman Agustinus juga ada gitu ya. Berarti semua berdosa begitu ya. Terus kok Yesus tidak berdosa dilahirkan dari wanita yang mewarisi dosa asal gitu, sehingga apa, ada doktrin yang dikukuhkan oleh Paus bahwa Maria itu tidak berdosa begitu ya. Jadi ini interesting sekali ya. Terus kalau menurut AI ya, eh, nah ini AI klarifikasi dulu. Walaupun Immaculate Conception of Christ, tapi bukan berarti Yesus eh, ini yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah Maria yang dikandung tanpa dosa asal, gitu ya. Jadi ini permasalahan teologisnya ya. Kalau semua manusia mewarisi dosa asal, bagaimana mungkin Yesus benar-benar tanpa dosa ya? Sehingga eh, Maria itu butuh makin disucikan ya. Terus ini ada keputusan Paus ya. Tunggu, keputusan Pausnya ada nih tahun 1854. Jadi doktrin Immaculate Conception of Christ ini adalah kesucian Maria ini munculnya late sekali ya, abad ke-19 sebenarnya oleh Paus Pius ke-9 ya. Bahkan tokoh-tokoh teolog Katolik yang besar ya, Thomas Aquinas, Bernard of Clairvaux ini menolak di awalnya ya, tapi begitu dikeluarkan Paus terus jadi bagian dari pemahaman doktrinal tradisi ya. Kenapa akhirnya disahkan? Nah, ini menurut AI ya, Gereja Katolik ingin menegaskan otoritas Paus, memperkuat devosi Maria, menyatukan teologi tentang dosa, inkarnasi dan penebusan ya. Nah, ini AI-nya jadi interesting juga ya. Apakah ini diada-adakan gitu ya? Jadi buat Bapak Ibu yang merasa analisis sejarah itu lebih rendah ya, mengada-ada gitu ya. AI itu menjawab, dan AI itu generous ya. Dari sudut iman Katolik, ini pengembangan wahyu, development of doctrine, ya. Jadi buat yang reform ini kan merasa bahwa doktrin abad ke-16 itu yang paling murni gitu ya, karena itu gerakan pemurniannya gitu ya. Ya, tapi yang lain ada kelompok yang nggak setuju ya. Itu sebenarnya reduksionis begitu ya misalnya ya, kalau mau pakai kata kesukaan Padogat gitu ya misalnya ya. Karena mereduksi dari tradisi yang udah 1.500 tahun jadi cuman ini aja gitu misalnya ya, sistematik teologinya gitu ya. Nah, jadi bisa ada pendapat-pendapat yang lain ya. Terus AI itu memunculkan berbagai variasi pendapatnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau punya teman buat diskusi enak ya. Jadi dari sudut iman Katolik ini development of doctrine, nggak ada masalah. Dari sudut historis kritis, ini solusi teologis terhadap kontradiksi internal. Jadi ada Yesus ilahi, tapi Yesus benar-benar manusia juga. Kalau dia kemanusiaannya real, kok dia bisa nggak kena warisan dosa asal, gitu ya? Ya karena Maria nggak berdosa, gitu ya Kak. Jadi dari situ persoalan internal doktrinal ini berusaha diselesaikan. Tapi yang jelas Injil tidak pernah mengajarkan Immaculate Conception secara eksplisit. Ada kebutuhan sejarah yang mendorong itu. Jadi ada kemiripan perkembangan doktrinal dari sisi kebutuhan sejarah eh, eh, tentang Muhammad yang dipahami tidak berdosa ya, dan dengan Maria yang dipahami juga tidak berdosa ya. Tapi fungsinya mungkin juga ada kemiripan, tapi ada substansi yang berbeda gitu ya. Nah, jadi ini interesting nih. Ini apa, semacam telaah teologis yang cukup mendalam ya. Jadi AI sekarang sanggup melakukan yang kayak gitu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu cuma copas gitu aja, itu nggak asik ya, karena itu kayak driver yang kurang bisa nyetir terus naiknya mobil balap terus ntar nabrak pohon gitu ya. Jadi pelan-pelan aja ya. Jadikan AI itu teman-teman diskusi dan teman bertanya ya, tapi jangan copas dari AI gitu langsung, karena jangan-jangan nanti Bapak Ibu nggak terlalu paham apa yang AI katakan ya, atau copasnya salah arah terus nabrak pohon gitu ya. Tapi jangan berhenti pakai AI ya, kalau udah mau coba-coba nggak apa-apa juga. Siapa tahu menang juga di forum texting ya. Nah, itu kebetulan pertanyaannya Bu Yulia ya, mengangkat juga bahwa
realem teologis kita itu nggak pernah bisa lepas dari trajektori sejarah loh sebenarnya ya, karena perkembangan-perkembangan yang semacam itu ya. Thank you ya Bu Iliana yang udah posting pertanyaan-pertanyaan interesting. Ada komentar pertanyaan dari Bapak Ibu? Aman? Nggak ada pertanyaan? Oke ya. Nah, saya pengen ngangkat satu texting lagi ya. Satu topik yang saya lupa siapa yang posting ya, tapi persoalan Hanif ya. Bapak Ibu ada yang mencermati mungkin kalimat-kalimat pendek ya, bahwa Pak Bambang Rusono itu mengangkat bahwa kata eh, yang dikenakan untuk orang percaya di Quran itu Hanif gitu ya. Ada scholars lain dari University of Chicago misalnya namanya Fred Donner, dia mengangkat juga bahwa kata yang untuk Islam itu di awalnya adalah mukmin, bahwa orang percaya gitu ya. Jadi ada perkembangan sampai tahap tertentu kata yang eh, menjadi lebih resmi itu Islam gitu ya. Padahal ada Hanif dan ada mukmin, dan Pak Bambang Ruseno itu memaknainya bahwa Hanif itu adalah cikal bakal ya atau proto Islam, pemahaman tradisi monoteistik itu yang akhirnya berkembang jadi Islam gitu ya. Nah, tapi dengan account historical yang semacam itu juga membuat pemahaman terhadap ada jarak perkembangan ini ya, sehingga yang disebut Islam yang sekarang mungkin ada pendahulunya proto-Islam itu yang sifatnya lebih spiritual, yang disebut orang sebagai Hanif atau mukmin gitu, yang mungkin lebih lebih ini ya, lebih tanpa tembok-tembok, karena itu bukan semacam agama resmi begitu saja ya, melainkan semacam kondisi kebatinan begitu ya. Nah, itu ada menarik perhatian Bapak Ibu juga. Terus ada beberapa apa texting yang kritikal ya terhadap penjelasan itu, padahal penjelasan itu juga muncul dari Quran gitu ya. Jadi kalau saya nggak salah posting textingnya itu lebih kritikal, apa menganggap bahwa mengambil kata Hanif itu sebenarnya untuk melegitimasi Islam gitu ya, sebagai semacam tradisi yang lebih kesinambungan dari tradisi-tradisi sebelumnya gitu ya. Nah, ini saya coba lempar lagi ya diskusinya ke ChatGPT ya. Tapi saya selalu buat semacam eh, modifikasi ya supaya ChatGPT-nya terdorong untuk berkelit dari problem-problem susah tafsir gitu ya. Terus saya pengen lihat ChatGPT-nya menggeliatnya seperti apa gitu ya. Ini jadi pertanyaan saya, apa sebenarnya arti kata Hanif dan mukmin di Quran, dan mengapa lalu tenggelam tergantikan oleh Islam? Gitu ya. Jadi kan dia berpikirnya harus historical tapi juga harus doktrinal tafsir Quran gitu ya. Nah, saya pengen lihat dia keluarnya gimana dari problem-problem itu ya. Terus seperti biasa ya AI-nya menjilat lagi ya. Pertanyaanmu tajam banget ya. Ini memang topik yang sering luput dibahas secara jujur dan historis ya, bla bla gitu ya. Terus dia jawab pelan-pelan katanya. Nah, terus ini dikasih ini ya. eh, Kalau Bapak Ibu mau baca tulisan Arabnya ya, dari kanan ke kiri ini Hanif gitu ya. Di Quran bukan nama agama formal tapi sikap teologis dan moral gitu ya. Sikap teologis apa? Berpaling dari yang menyimpang ya, berpaling dari musyrik menuju tauhid murni. Tauhid itu monoteisme murni gitu ya. Ini dikasih juga surahnya, jadi Bapak Ibu bisa cek ya. Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani gitu ya, tetapi seorang Hanif dan Muslim ya. Ini kalau nggak salah Pak Bambang Ruseno di bukunya juga mengutip ayat ini ya. Jadi ciri utama Hanif itu menyembah satu Tuhan, tidak terikat sistem keagamaan institusional, mengikuti fitrah begitu ya, menolak berhala, mitos dan ritual kosong gitu. Jadi ini cikal bakalnya Hanif. Terus ada kata lain ini yang dari Fred Donner ya, profesor di Chicago University, mukmin. Mukmin, akar katanya mungkin berasal dari iman gitu ya, percaya, merasa aman, mempercayakan diri. Mukmin itu tidak sama dengan muslim secara otomatis. Ya, ciri mukmin adalah percaya kepada Allah, punya pemahaman eskatologis ya, hari akhir, berbuat adil dan kebajikan. Ada surahnya juga ya. Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakan kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah berserah diri. Aslama ya, ini aslamna ini juga akar katanya sama dengan Islam gitu ya.
Jadi dalam banyak ayat mukmin dipuji, muslim kadang hanya deskripsi status ya. Misalnya di ayat yang ini ya deskripsi status. Jadi lalu apa itu Islam dalam Quran? Islam seperti yang Bapak Ibu baca di chapternya Pak Bambang Ruseno artinya berserah diri kepada Tuhan. Jadi bahkan arti awalnya ya bukan nama institusi begitu ya. Jadi bukan organized religion begitu ya. Bahkan mungkin Islam buat pembaca Quran yang pertama itu lebih dekat kepada Hanif dan mukmin begitu ya. Cuman kenapa kata Islam akhirnya menggantikan Hanif dan mukmin? Jawabannya bukan teologi saja tapi historis politis. Ya kembali ada realita historis politis itu ya realita sosiologi itu yang menuntut semacam batas-batas komunitas ya karena komunitasnya membesar. Hukum perlu ditegakkan, negara terbentuk ya. Jadi diperlukan label sosial, batas keanggotaan. Siapa yang anggota kelompok Hanif dan mukminin ini ya harus ada aturan formal sehingga kata Islam itu menjadi semacam label untuk agama yang resmi gitu ya. Iman dan Hanif tidak bisa dipaksakan, iman tidak bisa dikontrol, Hanif tidak bisa dikontrol, sedangkan Islam bisa diawasi. Islam itu yang kelihatan. Ya, sehingga dilema yang sama seperti ini ya sebenarnya umat Kristen kan juga mengalami ya ada apa? Ada domba yang di dalam gereja dan di luar gereja gitu ya kata kata apa? Pemikiran Lutheran gitu. Jadi sebenarnya kita juga menyadari misalnya nggak bisa ya pakai doktrin gereja Katolik zaman medieval ya bahwa ecclesio nulla salus di luar gereja nggak ada keselamatan itu nggak bisa karena ada domba yang di dalam gereja, ada domba yang di luar gereja, begitu ya. Jadi apa? Tapi Katolik udah merevisi juga pemahaman itu ya sejak Konsili Vatikan kedua. Malah mungkin bisa dibilang Katolik lebih progresif kali ya, lebih open bahkan dari banyak Protestan yang mungkin lebih cenderung ada tendensi fundamentalis dan lebih tertutup gitu ya. Karena selalu pertanyaan-pertanyaannya adalah, tapi kan agama kita menuntut eksklusivisme. Bagaimana kita mengembangkan yang toleran dan inklusif gitu ya. Jadi ada dikotomi itu juga yang terasa dari pertanyaan yang muncul begitu ya. Nah, itu apa? Postingan soal Hanif ya dari texting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berdialog sama AI merunutnya di dalam trajektori sejarahnya seperti itu ya. Nah, yang interesting adalah ada textingnya Bapak Ibu itu yang merespons ya, yang bilang bahwa jangan-jangan ya kekristenan zaman sekarang itu udah terlalu organized juga gitu ya. Udah bikin orang mungkin begah juga gitu ya. Sama seperti orang itu memeluk Islam pada abad ke-6 karena gereja itu bunuh-bunuhan, berantem doktrin, terus doktrinnya nggak bisa dipahami oleh umat. Itu ya gambaran Pak Bambang Ruseno gitu ya. Jangan-jangan sekarang terulang lagi gitu ya. Ada texting yang meresponsnya begitu ya. Itu kayaknya nggak pakai AI itu ya. Murni dari teriakan hatinya sendiri gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari terus baca ya. Saya mau merespons juga ya texting yang itu ya. Karena ada riset zaman sekarang ya. Ini dari Pew Research Center ya, masih cukup baru, tahun 2025 September ya. Kalau Bapak Ibu cari artikelnya judulnya Many Religious Nuns Around the World Hold Spiritual Beliefs ya. Jadi di negara-negara barat ya, Amerika, Eropa, muncul arus ya, orang tuh nggak mau terafiliasi dengan agama tertentu ya, dengan organized religion ya. Istilahnya nuns. Mereka kalau ditanya agamanya apa nggak mau bilang ya. Saya percaya Tuhan, tapi saya nggak mau ke gereja. Karena orang-orang Kristen itu menyebalkan ya. Udah ini munafik, arogan ya. Menyalah-nyalahkan yang lain gitu ya. Nah, kelompok yang kayak gini nih bertambah ya. Tapi yang interesting ya adalah di dalam survei ini ya. Dan judulnya bilang itu ya bahwa yang tidak menolak terafiliasi ini sebenarnya tetap mengakui spiritualitas itu penting ya. Misalnya ya ada ini ya survei yang ini bilang bahwa among the religiously unaffiliated many believe animals can have spirit. Jadi ini di berbagai negara di antara yang tidak mau terafiliasi ini yang bilang mereka believe in God, misalnya di Brasil 92%. Jadi mereka nggak mau terafiliasi sama gereja tapi mereka believe in God. Jadi bayangin loh perkembangannya ya. Eh, Orang-orang tuh bilang, Yesus nggak apa-apa. Saya cinta Yesus. Cuman saya nggak suka kamu gereja. Gitu ya. Perkembangannya tuh kayak gitu loh.
Itu interesting sekali. Ini bukan ateisme klasik ya, yang new ateisme itu ya. Ini saya nggak mau aja ya berteman sama orang Kristen gitu ya, karena orang Kristen tuh memuakkan gitu ya. Ini ya misalnya di apa? Memang di negara-negara yang Eropa, Amerika, Skandinavia ini mengecil sih persentasenya yang unaffiliated tapi percaya Tuhan. Tapi mungkin kadang-kadang 20% lebih masih gitu ya, 20 sampai 30%. Jadi ini mereka nggak mau pokoknya berurusan sama gereja atau kekristenan yang organisasi, tapi mereka percaya Tuhan. Ya. Dan apa kalau ditanya apakah animals bisa punya spirit ya? Ini 50%-an nih yang menjawab iya. Mungkin mereka piara pet dan lain sebagainya dan mereka merasa bahwa sesama makhluk hidup itu perlu dihargai karena ada spirit tertentu ya. Itu spiritualitas mereka. Lalu gereja itu nggak relevan, nggak menjadi apa semacam pusat anugerah begitu ya, melainkan gereja itu judgmental, yang penting melakukan ritual, yang penting melakukan apa segala sesuatu yang dianggap hukumnya harus seperti itu atau doktrinnya seperti itu. Kalau Lutheran sama Reform gitu ya, kamu kalau berpikirnya beda begitu ya, kamu itu salah begitu ya, dan kita jadi polisi pikiran ya gitu ya misalnya ya. Itu tendensi-tendensinya orang reform itu kayak gitu ya. Nah, terus orang-orang spiritual ini udah nggak mau, ya udah begah, nggak mau sama sama gereja yang model gitu, terus bilang saya nggak mau terafiliasi. Ya, dan itu saya bersyukur ya ada satu postingan texting itu yang berefleksi ya soal itu. Jangan-jangan kekristenan nih mengulang lagi ya sejarah abad ke-6 itu yang digambarkan oleh Pak Bambang Ruswono. Jangan-jangan sekarang gitu lagi ya. Dan hasil survei Pew Research Center tampaknya menunjukkan ada gejala semacam itu ya. Apakah bisa di reverse atau enggak? Ya tergantung gereja ya. Tergantung umat reform ya. Tergantung seminarian yang sekarang lagi belajar ya. Belajarnya mau ke arah mana gitu ya, yang dianggap relevan untuk kita perjuangkan gitu. Pertanyaannya Pak Harlinton itu ya, yang saya tunda dulu, mudah-mudahan nanti lama-lama bisa terjawab ya. Oke, ada pertanyaan, komentar Bapak Ibu? Komentar boleh apa aja atau pertanyaan? Kita udah overtime juga sih, sorry ya, saya tadi telat terus kita kelamaan diskusinya. Nggak ada komentar, terlalu shock ya, terlalu shock. Ya ini Pak Ihan jelek-jelekin kekristenan melulu ya. Reform terus yang di ini dijelek-jelekin gimana sih? Jadi bulan-bulanan gitu. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar? Oke, kalau nggak ada kita sampai di sini ya, Bapak Ibu.